caleg dari DPRI Pusat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karawang napak tilas dan bersih-bersih di Tugu Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang. DimensiTVnews.com. Waras Wasisto SH yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai calon anggota DPR RI Dapil 7 Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, bersama calon anggota DPRD Karawang Dapil 2 Imun Munandar beserta para pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Karawang yang lain, mengunjungi tempat bersejarah Bojong Tugu Alun-Alun Kebulatan Tekad Rengas Dengklok, pada Ahad siang tanggal 13 Agustus tahun 2023. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tapi PDI Perjuangan ini selalu diajarkan jas merah. Tidak boleh lupa dengan sejarah. Kita semua tahu, seluruh anak bangsa ini tahu bahwa sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus Ibu Fatimah dan Bung Karno menyusun naskah proklamasi itu di Rengas Dengklok. Tentu hari ini dari PDI Perjuangan Kabupaten Karawang ingin napak tilas perjalanan proklamasi Bung Karno dan akan berbuat semampunya. Minimal hari ini kerja bakti bersih-bersih seluruh area Tugu Proklamasi ini. Sebagai wujud PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, para calon anggota legislatif peduli dengan Tugu Proklamasi ini dan sejarah. Waras Wasisto mengemukakan bahwa, melihat dan kaget serta sangat luar biasa ternyata masyarakat banyak yang berolahraga, liburan, santai-santai di wilayah Tugu ini. Sebetulnya tempat ini kurang dirawat. Seharusnya pemerintah daerah Karawang termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat sedikit peduli dengan tempat sejarah di Rengas Dengklok ini. Coba seandainya pemerintah daerah Karawang mengadakan setiap minggu senam massal dan acara lainnya di sini. Hal itu sangat baik untuk masyarakat khususnya stakeholder Karawang dan sekitarnya. Caleg dari DPRI Pusat PDI Perjuangan ya. Dalam rangka apa ini, Pak? Ya, jadi pertama sebentar lagi kan 17 Agustus. 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kami PDI Perjuangan ini kan selalu diajarkan jas merah, tidak boleh lupa dengan sejarah. Kita semua tahu, seluruh anak bangsa ini tahu bahwa sebelum proklamasi 17 Agustus 45, Bung Karno menyusun naskah proklamasi itu di Rengas Dengklok. Ya, tentu hari ini kami dari PDI Perjuangan Kabupaten Karawang dengan saya dan Kang Lurah Imun ingin napak tilas perjalanan proklamasi Bung Karno. Yang kedua ya, kami akan berbuat semampu kami, minimal kami hari ini kerja bakti lah, bersih-bersih seluruh area Tugu Proklamasi ini, dan ini wujud dari PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Kami para caleg termasuk pribadi saya peduli dengan Tugu Proklamasi ini dan peduli dengan sejarah, kira-kira gitu. Bagaimana Pak Wasisto mensikapi kondisi saat ini di lokasi ini? Apakah Ya. ada hal yang perlu diperbaiki Ya. ataupun memang ini perlu ada perbaikan-perbaikan? Saya melihatnya, saya kaget juga, luar biasa ternyata masyarakat banyak yang berolahraga, liburan, santai-santai di wilayah Tugu ini. Ini sebetulnya menurut saya, kritik saya adalah kurang terawat. Harusnya Pemda Karawang khususnya dan termasuk juga Jawa Barat dan pemerintah Indonesia sedikit peduli dengan sejarah ini, Rengas Dengklok ini. Coba kalau misalnya Pemda Karawang tuh tiap minggu mengadakan entah senam massal, entah acara apa di sini, saya pikir ini sangat baik untuk masyarakat khususnya Rengas Dengklok dan Karawang dan sekitarnya. Jadi harapan saya ke depan Pemda Karawang siapapun nanti, PJ Bupati dan Bupati yang akan datang, harapan saya lebih peduli terhadap Rengas Dengklok dan Tugu Proklamasi. Ya, karena melihat kondisi saat ini kayaknya kurang kerawat. Jadi yang dikatakan sama Pak Wasisto itu bahwa kita harus jas merah ini kayaknya tidak sesuai dengan harapan Pak tidak Wasisto, sesuai ya? Dan saya insya Allah kalau ditakdirkan Allah terpilih, saya akan pimpin kembali bagaimana membangkitkan kembali sejarah Rengas Dengklok ini. Saya pikir
Pemda itu harusnya mampu ya. Ada APBD, ada anggaran. Kalau nggak cukup duitnya bisa minta ke provinsi. Kebetulan hari ini saya masih anggota DPRD provinsi. Ini periode kedua. Saya agak prihatin tentang ketidakterawatan Tugu Proklamasi ini. Fasilitasnya saya lihat sebetulnya udah memadai, hanya nggak diurus dengan baik. Insya Allah ke depan ini akan menjadi perhatian saya dan teman-teman PDI Perjuangan di Karawang. Pak, ini sedikit masukan terkait adanya lahan ini kan yang beberapa bulan yang lalu kan sering dimanfaatkan oleh istilahnya bukan oknum atau orang lah yang semacam bikin kemarin kayak pasar malam atau gimana itu? Ya seharusnya kalau pasar malam kan banyak lapangan yang lain ya. Namanya ini Tugu Sejarah, ya semua harus menghargai. Ya boleh dibilang kalau ekstrimnya ini harusnya disepakati oleh masyarakat Rengas Dengklok dan Karawang bahwa ini sejarah dan ini tempat keramat. Jadi ya hanya dipakai untuk misalnya senam, untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau dipakai bisnis kayak pasar malam, itu kan usaha itu, cari duit, cari keuntungan. Ya jangan dong, lapangan yang lain masih banyak kok. Saya pikir gitu. Nah, kemudian adakah Pemda yang mengatur tentang itu? Ya, Pemda. sejauh ini setahu saya belum ada ya. Harusnya dibuat. Jadi rumah singgah Bung Karno dan Tugu Proklamasi ini harus dibuat aturan bahwa ini menjadi semacam heritage lah. Semacam heritage, tempat bersejarah yang nggak bisa digunakan semaunya kecuali seizin pemerintah. Tentu kalau mau dilakukan begitu, dikelolanya yang benar dulu gitu loh. Fasilitasnya bagus tapi nggak dikelola yang baik, ya gimana? Akhirnya orang bisa siapa aja gitu. Lama-lama buat balapan motor, balapan ya nggak benar. Ini sudah terjadi Pak. Ada bahasa Pak Dewan dari untuk agar nanti ke depan tidak terjadi. Ya insya Allah saya akan care, saya akan kalau saya terpilih ini akan saya akan konsen betul dengan Rengas Dengklok ini. Bagi saya ini sejarah Republik dan siapapun anak bangsa ini nggak boleh lupa dengan sejarah. Itu aja. Ya. Harapan ke depan Pemda Karawang, siapapun nanti PJ Bupati dan Bupati yang akan datang, agar lebih peduli terhadap Rengas Dengklok dan Tugu Proklamasi ini. Kalau ditakdirkan kader PDI Perjuangan ini terpilih, akan memimpin kembali dan membangkitkan kembali sejarah Rengas Dengklok. Pemda seharusnya mampu karena ada APBD dan kalau tidak ada duit bisa minta ke provinsi. Dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang masih aktif sangat prihatin tentang tidak terawatnya Tugu Proklamasi ini. Fasilitasnya sudah memadai hanya saja tidak diurus dengan baik. Kedepan akan menjadi perhatian PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Seharusnya pasar malam banyak lapangan lain yang bisa dipakai. Namanya ini Tugu Sejarah semua harus menghargai. Boleh dibilang kalau disepakati oleh masyarakat Rengas Dengklok Karawang bahwa ini adalah sejarah dan seharusnya menjadi tempat keramat. Jadi hanya boleh dipakai seperti senam dan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau dipakai bisnis seperti pasar malam, itu tidak boleh. Seharusnya pemerintah Kabupaten Karawang membuat perda terkait rumah singgah Bung Karno dan Tugu Proklamasi, dibuat aturan bahwa ini adalah tempat bersejarah yang tidak bisa digunakan semaunya kecuali seizin pemerintah. Liputan, Endai Sukandi, Kepala Biro Karawang, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah.